Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Miranda Safulibowo dengan NPM 211506105. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dan juga teori bahasa dan juga otomata. Oke, langsung saja yang pertama yaitu artificial intelligence. Untuk pengertiannya sendiri, AI atau artificial intelligence adalah sebuah ilmu untuk membuat mesin yang dapat menggantikan pekerjaan manusia dan juga dapat mengatasi masalah yang dimiliki oleh manusia. Untuk jenis-jenis AI di sini saya akan membahas tiga. Ada JST. JST merupakan singkatan dari jaringan syaraf tiruan yang merupakan sebuah mesin yang bekerja dengan cara meniru dari cara kerja syaraf-syaraf yang terdapat pada manusia. Lalu terdapat juga fuzzy logic yang dimana logika fuzzy merupakan logika yang bernilai sesuai bit yaitu antara 0 dan 1 ataupun samar-samar. Lalu yang ketiga terdapat sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan sebuah program komputer yang dapat memahami pengetahuan dari seseorang yang ahli dalam bidangnya. Misal untuk jika kita ingin membuat program atau AI berupa gejala-gejala penyakit dalam, maka kita membutuhkan seorang pakar yaitu dokter yang mengerti tentang penyakit tersebut. Oke, yang selanjutnya ini, ada 6. Setelah itu ada robotics. Robotics ini juga merupakan interaksi antara AI pada robot agar robot tersebut dapat menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Biasanya ini robot-robot ini digunakan dalam pabrik untuk pembuatan proses pembuatan sebuah barang ataupun makanan tertentu. Setelah itu ada algoritma genetika, yaitu sebuah algoritma yang menyerupai proses evolusi yang akan berkembang terus-menerus. Setelah itu terdapat natural language processing yang dimana sebuah kemampuan komputer dalam memahami atau mengerti sebuah bahasa atau menerima perintah dari manusia. Selanjutnya terdapat representasi pengetahuan. Untuk representasi pengetahuan ini ada 4, yaitu representasi logika. Representasi logika ini terbagi menjadi 2, yaitu logika proposisi dan juga logika predikat. Lalu ada representasi prosedural, yang dimana sebuah pengetahuan digambarkan sebagai pasangan if dan juga then. Lalu representasi network, yang dimana sebuah pengetahuan yang disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki node dan juga link. Setelah itu terdapat representasi terstruktur yang dimana ini memperkuat konsep representasi network dan cara membuat node-node atau node-nodenya menjadi sebuah struktur data yang cukup kompleks. Oke, yang selanjutnya ini uh, terdapat representasi masalah yang dimana di sini bisa kita lihat terdapat masalah. Setelah itu terdapat ada basis pengetahuan atau dan juga inference engine. Setelah itu akan memunculkan sebuah solusi. Nah, representasi masalah ini membangun sistem mampu menyelesaikan masalah menggunakan AI. Perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama itu ada mendefinisikan masalah dengan tepat, lalu ada mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan juga solusi yang diharapkan. Setelah itu dapat menganalisa masalah dan mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Setelah itu merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah memiliki teknik penyelesaian yang terbaik. Sistem yang menggunakan AI akan mencoba memberikan output berupa solusi dari sebuah masalah berdasarkan kumpulan-kumpulan pengetahuan. Setelah itu terdapat teknik penyelesaian masalah. Nah, teknik penyelesaian masalah ini ada 4. Yang pertama ada searching. Searching merupakan metode yang digunakan untuk mencari solusi atau keputusan terbaik dalam suatu masalah. Algoritma ini mencari solusi dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi pada sebuah ruang pencarian atau research space. Yang kedua ada reasoning. Reasoning dalam AI mengacu pada kemampuan sistem AI untuk mengambil kesimpulan. Keputusan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.
Setelah itu ada planning. Planning dalam AI merujuk pada kemampuan sistem AI untuk merencanakan urutan tindakan ataupun serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah lingkungan atau situasi. Dan yang terakhir ada learning. Learning dalam AI merujuk pada kemampuan sistem AI untuk belajar dari data atau pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis pengetahuan dalam AI. Ada declarative knowledge yang merupakan konsep, fakta, dan objek menggunakan kalimat deklaratif. Setelah itu ada structural knowledge yang dimana sebuah pengetahuan dasar atau solusi untuk pemecahan masalah yang menggambarkan hubungan antara konsep dan juga objek. Setelah itu ada procedural knowledge yang dimana sebuah cara untuk mengetahui bagaimana melakukan sebuah aturan, strategi, dan juga sebuah proses. Setelah itu terdapat meta knowledge yang dimana pengetahuan dari pengetahuan lainnya. Setelah itu ada heuristic knowledge yang dimana sebuah pengetahuan dari beberapa ahli dalam bidang ataupun sebuah subjek. Nah, di sini terdapat dua jenis layer yang dimana terdapat single layer dan juga multi layer. Nah, jika single layer itu memiliki hanya dua sebuah state ataupun sebuah proses yaitu input dan juga output saja. Setelah itu terdapat garis penghubungnya yang dimana di setiap neuron-neuronnya itu akan terhubung ke output. Misal di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 inputan, lalu terdapat 3 output. Yang dimana dari masing-masing 5 output ini harus saling berhubungan di antara 3 output neuron tersebut. Setelah itu, jika multilayer, maka terdapat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 inputan. Setelah itu terdapat layer tambahan yang disebut dengan hidden layer, yang dimana hidden layer ini akan memprosesnya sekali lagi untuk mendapatkan output yang akurat dikeluarkan di output neuron tersebut. Jadi akan input. Jadi dari masing-masing input neuron ini akan berhubungan dengan 3 hidden layer yang di tengah ini. Setelah itu dari 3 ini akan disortir lagi. Setelah itu akan dikeluarkan di output terakhir. Nah, kita akan masuk ke jaringan saraf tiruan yang dimana artificial neural network atau ANN atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jaringan saraf tiruan adalah sebuah algoritma pemrograman dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sebuah sistem cerdas berdasarkan jaringan syaraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Pada otak manusia sendiri terdapat beberapa neuron-neuron yang terhubung antara satu dan lainnya yang saling mengirimkan informasi. Nah, di sini ada komponen pada jaringan saraf tiruan yaitu terdapat input, target, output, bobot, bias, learning rate, dan juga fungsi aktivasi. Nah, di sini metode yang digunakan dalam JST atau jaringan saraf tiruan terdapat algoritma reception yang dimana menggunakan algoritma training untuk melakukan sebuah klarifikasi secara linear, melakukan proses perulangan dan juga untuk mendapatkan nilai bobot yang sesuai dengan target. Lalu ada algoritma backpropagation yang dimana metode pelatihan JST ini yang diawasi merubah atau memodifikasikan bobot untuk melatih jaringan neural yang dimana berfungsi untuk memetakan input menuju output yang benar. Nah, di sini terdapat cara kerja JST yang dimana input 1, 2, 3 yang dimana X1 merupakan node yang memiliki garis hubung yaitu W1 neuron dan akan mengeluarkan Y atau output. Nah, ketika input dimasukkan ke arsitektur JST, maka input tersebut dikalikan dengan bobot dan kemudian dikalkulasikan sesuai jumlah node inputan. Nah, selanjutnya hasil kalkulasi akan dijumlahkan dengan bias. Hasilnya adalah output yang akan melewati fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi akan menentukan apakah hasil output sebelumnya itu sesuai dengan target. Perbedaan kecerdasan buatan dan juga kecerdasan alami. Nah, jika kecerdasan buatan dan juga alami lebih permanen, menawarkan kemudahan duplikasi dan lebih murah daripada kecerdasan alami. Untuk kecerdasan buatan sendiri ini lebih konsisten dan juga menyeluruh, dapat didokumentasikan, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang, bersifat lebih kreatif, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan juga representasi lainnya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke teori bahasa dan juga otomata.
Untuk teori bahasa dan otomata ini, teori bahasa dan otomata merupakan dasar dari teknik kompilasi. Otomata merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali, atau recognize, menerima, accept, ataupun membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, terdapat tiga tingkatan dalam bahasa pemrograman. Yaitu yang pertama terdapat bahasa tingkat rendah atau mesin yang dimana ini akan hanya dimengerti oleh mesin saja, namun tidak dapat dipahami oleh bahasa kita ataupun untuk kompiler lainnya. Setelah itu ada bahasa tingkat menengah, bahasa assembly yang dimana ini merupakan gabungan dari bahasa rendah dan juga tinggi. Lalu ada bahasa tingkat tinggi yang sering kita gunakan, yaitu ada C++, Java, dan juga ada PHP atau PHP yang dapat dimengerti oleh kita dan juga komputer untuk memprogram sebuah mesin. Nah, manfaat dari teori bahasa dan otomata ini yaitu yang pertama, untuk membantu dalam pemodelan dan juga analisis bahasa alami. Yang kedua, membantu untuk pengembangan algoritma dan juga struktur data. Yang ketiga, membantu dalam pengamanan komputer dan juga kriptografi. Yang keempat, ini untuk pengembangan sistem kecerdasan buatan. Lalu yang kelima, ini dapat membantu dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kita dapat lihat mesin otomata sederhana yang dimana di sini terdapat input string ADA yaitu diterima, ADU diterima, lalu ADD ditolak. Di sini terdapat 6 state yaitu terdapat key 0, key 1, key 2, key 3, key 4 dan juga terdapat key 5. Nah, untuk initial state atau state awal ini akan diletakkan di key 0 sesuai di pengertian ini. Lalu ada final state key 3 dan key 4 yang dilambangkan dengan dua lingkaran seperti ini. Jadi terdapat dua lingkaran yang dilapisi ini yang menandakan bahwa ini merupakan final state. Nah, setelah itu ada simbol input yang dimana di sini ada A, D, dan juga ada U. Nah, dapat dilihat jika input string kita ADA, yang dimana key 0 akan menuju key 1 yang dilambangkan dengan simbol input A. Setelah itu key 1 akan key 2 akan dilambangkan dengan D. Lalu key 2 dengan key 3 dilambangkan dengan A. Yang dimana A, D, dan juga A maka dia akan menuju ke final state yang dimana jika sebuah mesin otomata sederhana mencapai sebuah final state maka input string tersebut akan diterima. Namun kita lihat keduanya input string yang kedua yaitu ADU yang dimana key 0 ke key 1 yaitu A, key 1 ke key 2 itu D, lalu key 2 ke key 4 yaitu U, yang dimana dengan menginputkan input string A, D, dan juga U yang berakhir di final state, maka ini input string akan diterima. Akan tetapi simbol input jika input stringnya itu A, D, D, maka ditolak dikarenakan kita tidak mencapai final state-nya dan berlahir di key 5, yang dimana key 5 ini bukan merupakan final state. Jadi key 0 ke key 1 ini A, key 1 ke key 2 D, key 2 ke key 5 ini D. Jadi string input dan string tersebut ditolak dikarenakan tidak mencapai final state. Oke, yang selanjutnya ini terdapat proses kompilasi yang dimana ada program sumber akan menuju ke penganalisa leksikal atau scanner. Di dalam proses analisa ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada scanner, parser, dan juga ada penganalisa semantik. Jika sudah selesai dianalisa, maka akan menuju ke sintesa. Sintesa ini kita akan membuat atau pembentukan sebuah kode. Lalu ada pengoptimalan kode, setelah itu berakhir di program sasaran. Dari setiap sintesa dan juga analisa ini memiliki tabel simbol. Nah, konsep bahasa dan otomata. Untuk simbol ini pengertiannya simbol merupakan entitas abstrak yang tidak dapat didefinisikan secara formal. Setelah itu terdapat string. String merupakan deret berhingga dari kumpulan simbol-simbol.
Lalu ada panjang string. Panjang string merupakan jumlah simbol pembentuk dari sebuah string. Nah, yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, konsep, fakta, serta sekumpulan simbol-simbol atau kumpulan dari string. Oke, next yang selanjutnya ini terdapat dua tata bahasa. Yang pertama itu ada simbol terminal dan juga simbol non-terminal. Untuk pengertiannya sendiri, simbol terminal ini merupakan simbol yang dapat diturunkan menjadi simbol terminal lainnya ataupun simbol non-terminal. Sebagai contoh adalah huruf kecil pada alfabet dan juga string yang dicetak tebal. Nah, untuk simbol non-terminal ini merupakan sebuah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Oke, yang selanjutnya ini ada tata bahasa dan juga hierarki Chomsky dan juga beberapa aturan produksinya. Untuk simbol terminal, simbol yang tidak dapat diturunkan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, dan lainnya. Setelah itu simbol operator ya, terdapat plus, minus, dan juga koma. Simbol tanda baca ada koma dan titik dan juga titik dua. Setelah itu ada string yang bercetak tebal, biasanya itu if, then, dan juga else. Lalu ada simbol non terminal yang dimana biasanya itu simbol yang dapat diturunkan dan juga dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, C, dan juga seterusnya. Setelah itu ada huruf S sebagai simbol awal dan juga string yang bercetak miring yang berarti XPR dan juga STMT. Nah, terdapat juga aturan produksi. Ada A, B dibaca A menghasilkan B, T, yang dimana A itu dibaca T menghasilkan A, E, T atau T ditambah E dibaca E menghasilkan T atau E menghasilkan T ditambah E. Oke, yang selanjutnya ini terdapat FSA atau Finite State Automata yang dimana arti simbol pada graf transisi FSA dapat dinyatakan sebagai lingkaran yang menyatakan state, lalu ada label pada lingkaran nama state, busur yang menyatakan transisi arah perpindahan state, label pada busur adalah simbol input, lingkaran ganda menyatakan final state. Mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mesin otomata mengecek partisi ganjil memiliki 5 tupel yang dimana di sini misal ada event dan juga ada ODD. Setelah itu terdapat delta yang dimana 0 dan juga ada 1. Yang dimana S ini seperti yang dikatakan tadi merupakan simbol awal untuk menyatakan awal dari state. Setelah itu ada F yang menyatakan final state. Yang dimana S itu event dan juga F itu odd. Lalu finish state automata ini hanya dapat mengarah ke satu saja. Satu ke satu state berikutnya. Misal di sini ada event atau ke state dirinya sendiri. Misal di sini ada event, lalu dengan simbol hubung yaitu 0, maka di sini terdapat fungsi transisi yang telah kita buat. Yang dimana di sini ada event, 0, maka dia akan kembali ke event. Event di-nolkan, maka akan menghasilkan event. Lalu jika event disatukan, maka akan menghasilkan ODD. Lalu jika ODD di-nolkan, maka akan kembali ke ODD. Setelah itu jika ODD disatukan, maka akan kembali ke event. Selanjutnya ini ada DFA atau Deterministic Finite State Automata. Merupakan sebuah state apabila diberi inputan simbol, maka tujuan akan tepat satu state berikutnya. Jadi misal string ABB kita tuliskan di sini, maka jika kita lihat fungsi transisinya itu ada key 0, setelah itu digabungkan diinputkan A, maka akan menghasilkan key 0. Dapat dilihat di gambar sini, key 0 diinputkan dengan A akan menghasilkan key 0. Lalu key 0 diinputkan dengan B akan menghasilkan key 1. Dapat dilihat di fungsi transisinya. Setelah itu ada key 1 diinputkan A maka akan kembali ke key 1. Key 1 diinputkan B akan menghasilkan key 2. Key 2 diinputkan A maka akan key 1. Key 2 diinputkan B maka akan kembali ke key 2.
Nah, untuk partisipasi ganjil ini memiliki key sama dengan key 0, 1, dan juga 2. Lalu ada delta atau simbol transisinya itu ada juga B. Setelah itu awalnya itu key 0 dan juga akhirnya itu key 2. Yang selanjutnya ini ada non-deterministic state non-deterministic finite state automata atau NFA, yang dimana pengertiannya ini dari sebuah state apabila diberi inputan simbol maka tujuannya itu dapat lebih dari satu state. Jika kita lihat sebelumnya DFA ini dia tidak dapat lebih dari satu state berikutnya, jadi hanya satu saja. Untuk yang ini dia bisa lebih dari satu step. Oke, kita bedah. Jadi untuk mesin automata mengecek ini memiliki partisipasi ganjil sebanyak 5 tupel. Yang dimana key-nya ini ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan juga terdapat key 4. Untuk simbol transisinya yaitu menggunakan delta, yang dimana terdapat A, B, dan juga C. Setelah itu untuk simbol awalnya yaitu key 0. Setelah itu untuk final state-nya itu ada di key 4. Di sini key 4. Nah, oke, kita langsung saja kita samakan dengan fungsi transisi tabel fungsi transisi yang di bawah ini dengan gambarnya di sini apakah sama atau tidak. Misal kita ambil yang key 0. Nah, untuk key 0 ini jika kita masukkan A yang dimana terdapat dua ya, ada key 0. Maka jika diinputkan A, maka akan kembali ke key 0 dan juga bisa ke key 1 di sini. Setelah itu kita lihat lagi untuk key 0 jika diinputkan B maka bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu terdapat key 0 dan juga key 2. Kita lihat di sini. Key 0 jika diinputkan B di sini maka akan kembali ke key 0, atau key 0 diinputkan B bisa jadi ke key 2. Dapat dilihat sama ya di sini ya. Setelah itu yang key 0 jika diinputkan key 0 jika diinputkan C maka akan menghasilkan dua juga, yaitu ada key 0 dan juga key 3. Dapat dilihat di sini jika dimasukkan C, diinputkan C key 0 maka akan menghasilkan key 0, atau key 0 dapat menghasilkan key 3. Setelah itu kita masuk ke key 1. Nah, dari key 1 ini jika diinputkan A, maka key 1 akan kembali ke dirinya sendiri, atau dia akan ke final state key 4. Namun jika diinputkan B, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Begitupun juga jika diinputkan C, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Setelah itu key 2, jika diinputkan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Lalu jika diinputkan B, dia akan bisa dua, bisa ke dirinya sendiri ataupun ke final state key 4. Setelah itu jika diinputkan C, maka dia akan tetap di key 2. Lalu untuk key 3 jika diinputkan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Begitupun jika dia diinputkan dengan B, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Akan tetapi jika ke inputkan C, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, atau key 3 menuju ke key 4. Lalu key 4 ini tidak bisa kemana-mana karena dia final state, jadi 0, 0, 0. Jika dimasukkan A, B, C, dia akan tetap key 4 dan tidak bisa kemana-mana. Lalu ada eClosure dan juga eMove. eClosure merupakan himpunan dari state-state yang dapat dicapai dari sebuah state tanpa membaca input. Contohnya eClosure key 0, yang artinya himpunan dapat dicapai dari key 0 tanpa membaca input. Misal eClosure 6, eClosure 0, maka key 0 merupakan key 1, key 2, dan juga key 4. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada eMove, NFA. Dengan eMove itu sebuah kondisi di mana diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input. Contoh eMove pada NFA itu misalnya key 0 menuju key 2. Dari key 0 tanpa membaca input dapat menuju juga key 2, key 3 menuju key 2. Dari key 3 tanpa membaca input dapat menuju key 2, key 2 menuju key 4. Dari key 2 tanpa membaca input dapat menuju key 4. Untuk mencari state dan juga input, eClosure eClosure state dan juga input. Dapat dilihat di sini eClosure
dan lainnya. Setelah itu ada finish state transducer yang dimana finish state automata yang dapat menerima inputan yang nantinya dapat di-generate menjadi sebuah input, sebuah output. Input berupa deretan karakter atau string, output berupa diterima atau tidak diterimanya dari sebuah inputan. Adapun ciri-ciri dari FST ini atau Finish State Transducer terdiri dari sejumlah state tanpa final state. State tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberikan label pasangan input dan juga outputnya. Output bersosialisasi dengan state more. FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan. Sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan label transisinya memiliki 5 tupel, yaitu ada key 0, key sama dengan himpunan state, delta sama dengan simbol input, fungsi transisi, state awal, fungsi output setiap state, dan juga himpunan simbol output. Nah itu di sini terdapat contoh mus mesin yang dimana ada fungsi transisinya yang dimana key 0 atau 0 jika diinputkan 0 maka akan menjadi key 1, lalu key 0 jika diinputkan 1 menjadi key 2, key 1 diinputkan menjadi 0 itu key 1, key 1 diinputkan 1 menjadi key 2, key 2 diinputkan 0 menjadi key 1, key 2 diinputkan 1 menjadi key 2. Lalu ada tupel dalam FST yaitu ada key 0, key 1, key 2, ada 0 dan 1 sebagai fungsi transisi. Setelah itu ada state awal key 0 dan juga terdapat 0 dan juga 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya dapat terangkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita sama-sama belajar di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.